Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kakak akan bercerita tentang mensyukuri nikmat Allah melalui sebuah cerita yang berjudul Pandai Bersyukur. Sebelum kakak bercerita, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo duduk yang rapi dan selamat mendengarkan. Pandai bersyukur. Sore itu, Ulfa bermain ke rumah Dila yang saat itu sedang belajar menghafal Iqra bersama ibunya. Assalamualaikum, salam Ulfa. Waalaikumsalam, sahut Dila dan ibunya. Tadi aku dapat undangan ulang tahun Deva, kata Dila. Aku juga, besok kita berangkat sama-sama ya, jawab Ulfa. Ya, asik, pasti pestanya sangat meriah, sahut Dila. Ulfa dan Dila berangkat ke rumah Deva. Di sana sudah banyak anak yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Deva dan anak-anak yang lain. Mereka memberikan kado dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Deva. Dila dan Ulfa kemudian duduk bergabung dengan anak-anak yang lain. Setelah semua teman yang diundang datang, acara pesta ulang tahun Deva pun dimulai. Orang tua Deva merayakan pesta ulang tahun dengan meriah. Ruangan dihias semarak penuh dengan pita dan balon beraneka warna. Deva memakai baju baru yang bagus dan mahal harganya. Selain kue tart ulang tahun yang besar, makanan yang dihidangkan pun lezat-lezat. Badut yang lucu diundang untuk memeriahkan pesta ulang tahun Deva. Ulah badut itu membuat anak-anak gembira dan tertawa sejak acara dimulai hingga selesai. Menjelang maghrib, anak-anak pulang dengan riang gembira. Sampai di rumah, Dila bercerita pada ibu. Pesta ulang tahun Deva dirayakan dengan meriah. Ulang tahun Dila kapan sih, Bu? Tanya Dila. Hari ulang tahun Dila masih 2 minggu lagi. Memangnya kenapa, Nak? Tanya ibu. Ulang tahun Dila nanti juga ingin dirayakan meriah seperti Deva tadi, kata Dila. Waduh, orang tua Dila kan bukan orang kaya seperti orang tua Deva. Ibu tidak punya uang untuk mengadakan pesta seperti itu. Ibu menjelaskan. Dila tidak usah khawatir sayang. Nanti ibu bikin kue ulang tahun. Kita rayakan sederhana bersama keluarga. Tidak usah mengundang teman-teman, kata ibu. Azan maghrib telah berkumandang. Ibu segera mengajak Dila sholat berjamaah ke masjid. Pesta ulang tahun Deva tak juga lenyap dari ingatan Dila. Ia ingin hari ulang tahunnya pun segera tiba. Dila selalu berkhayal betapa bahagia dan senang andai dirinya menjadi anak orang kaya seperti Deva. Hidup berkecukupan, apa saja yang diinginkan dengan mudah bisa dimiliki. Setelah lama ditunggu-tunggu, tibalah hari yang dinantikan Dila. Pagi itu, ibu sibuk membuat nasi kuning dan kue ulang tahun. Dila turut membantu pekerjaan ibunya. Tak lama kemudian, selesailah ibu membuat kue dan nasi kuning. Sore harinya, Dila mengundang Ulfa, sahabatnya. Perayaan ulang tahun Dila hanya dilakukan secara sederhana bersama keluarga. Ayah memimpin doa dan memohon kepada Allah agar Dila senantiasa diberi panjang umur, kesehatan, dan kepandaian. Ulfa telah memberi kado dan mengucapkan selamat ulang tahun. Dila tampak tidak begitu senang dengan perayaan ulang tahun seperti itu. Dila,
"Kenapa kamu murung?" tanya ibu. "Baju baru ulang tahun Dila mana, Bu?" Dila balik bertanya. "Ulang tahun bukan berarti harus pakai baju baru, Nak. Baju yang Dila pakai ini masih bagus dan pantas dipakai untuk ulang tahun. Meski kita bukan orang kaya seperti orang tua Deva, mestinya bersyukur. Alhamdulillah masih bisa merayakan ulang tahun Dila walaupun hanya sederhana," kata ibu. "Benar kata ibu Dila, ulang tahun Ulfa saja belum pernah dirayakan seperti ini. Tapi Ulfa tetap bersyukur sama Allah yang telah memberi keselamatan, kesehatan, dan panjang umur," tambah Ulfa. "Tuh, kamu dengar sendiri kan? Ulang tahun Ulfa juga belum pernah dirayakan. Kalau orang tua Deva kaya raya, uangnya berlebihan, silakan saja merayakan ulang tahun pakai sewa badut segala. Kita cukup merayakan semampunya saja, tidak perlu memaksakan diri," kata ayah Dila. Pembicaraan itu terhenti ketika seorang perempuan setengah baya menggendong anak kecil duduk di depan pintu meminta sedekah. "Tunggu sebentar ya Bu, saya ambilkan makanan," sahut Ibu Dila. Cepat-cepat Ibu Dila memotong kue ulang tahun lalu membungkus nasi kuning dan lauknya. Ibu menyuruh Dila untuk memberikan bungkusan pada pengemis itu. "Alhamdulillah, terima kasih Den." Pengemis itu tampak senang menerima pemberian Dila. Ketika pengemis itu pergi, ibu bertanya kepada Dila, "Perhatikan baju pengemis itu. Apakah baju yang mereka pakai lebih bagus dari yang kamu pakai ini?" Dila menggelengkan kepala. Makanya kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, meski bukan orang kaya, kita hidup tanpa meminta-minta seperti mereka. Dila merenung lalu berkata, "Benar juga ya Bu, kita memang harus pandai bersyukur. Maafkan Dila ya Bu." Wajah Dila kembali ceria. Ibu pun tersenyum. "Kalau pakaian Dila yang sudah tidak muat tapi masih bagus boleh diberikan pada anak itu kalau mereka kembali lagi?" tanya Dila. Ibu mengangguk tanda setuju. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebuah cerita tentang pandai bersyukur. Bagaimana perasaan adik-adik setelah mendengarkan cerita tadi? Nah, dari cerita yang tadi kakak ceritakan, adik-adik jadi tahu kalau kita sebagai manusia harus selalu mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak usah berkecil hati maupun sedih dari segala hal yang belum kita miliki. Cukup sekian cerita dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa memberi manfaat bagi adik-adik semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.